Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampai kepada Nabi nanya, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar bersama guru-guru kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semuanya. Dan alhamdulillah pemirsa, pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi keluarga yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Dan pada saat ini beliau telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Kif halakum? Alhamdulillah. Jazakum khair. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Dan pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat. Insya Allah sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat pembuka dari Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini tanggal berapa? Kita berada di bulan apa? Ahibati fillah. Malam ini insyaallah malam tanggal 2 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Kenapa ana mengingatkan bahwa malam ini tanggal 2 Jumadal Ula? Karena sejatinya hitungan bulan yang kata Allah Azza wa Jal sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi ini. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya jumlah bulan-bulan tuh di sisi Allah yang tercatat dalam ketentuan Allah dalam Lauhul Mahfuz pada hari penciptaan langit dan bumi ini adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula yang sekarang kita berada di dalamnya, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang 4 bulan haram itu 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Tapi ternyata umat Islam saat ini kayaknya lupa dengan bulan-bulan Hijriah. Dia sibuk dengan liburan akhir tahun. Ini akhir tahunnya siapa? Bulan Desember ini bulannya siapa? Pernahkah kita berpikir? Cobalah kita gunakan. Allah berikan kepada kita akal. Allah berikan kepada kita pendengaran. Allah berikan kepada kita mata yang dapat memandang. Coba dikaji agama Allah ini. Kenapa tahu-tahu umat Islam merayakan akhir tahun orang-orang Nasrani? Ini bulan Masehi.
Tahunnya tahun Masehi. Pergantian tahun Masehi. Masehi itu artinya Kristus. Yang memang mereka kaitkan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang diyakini sama mereka sebagai anaknya Tuhan. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ternyata umat Islam ya nggak peduli lagi. Ahibati fillah, mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, ini kan tradisi, ini kan budaya yang sudah ada. Gimana sikap kita? Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, supaya kita faham bagaimana sikap Muslim terhadap tradisi dan budaya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Penduduk Madinah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, mereka itu memiliki 2 hari raya. 2 hari berpesta. 2 hari untuk bermain-main, bersenda gurau, menikmatin hidup. Ada 2 hari. Ketika Nabi sampai kota Madinah, beliau bertanya, Ma hadhanil yauman? Apa 2 hari ini yang kalian rayakan di sana? Kata mereka, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kita dulu waktu jahiliyah, ini 2 hari yang besar buat kita. Untuk tempat bermain, berwisata, liburan, macam-macam lah mereka. Bersukaria di sana. Faqala Rasulullah SAW. Ingat, yang mengaku pengikutnya Rasul SAW. Yang engkau setiap salat mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Yang setiap salat engkau mengatakan Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengar nih sabda Nabi SAW. Supaya kita gak perlu lagi diskusi terlalu panjang. Mereka dulu punya hari raya sebelum datangnya Islam. Punya tradisi dan budaya. Tapi apa kata Nabi SAW? Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya, ingat nih sabda Nabi, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh telah memberikan ganti buat kalian dengan 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari yang tempat kalian berpesta ria di sana. Hari apa itu? Kata Nabi SAW, Yawmal Adha wa Yawmal Fitr. Idul Fitr dan Idul Adha. Itu tuh hari besarnya umat Islam. Lebarannya umat Islam, gembiranya umat Islam. Tapi yang seperti ini, kadangkala kita tidak merasakan bahwa itu hari yang sebenarnya harus kita agungkan. Idul Fitri, Idul Adha. Kita sibuk nih di akhir tahun ya. Orang-orang pada ya happy Merry Christmas and Happy New Year. Yes. Selalu bersamaan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Agar kita sadar, Selamat Natal dan Tahun Baru buat siapa sebenarnya? Ya buat mereka. Kita kalau bicara toleransi, ya monggo lah orang-orang Nasoro, orang-orang umat Kristiani yang mereka merayakan Natal mereka merayakan tahun baru mereka. Fadl umat Islam jangan ikut-ikut. Gitu. Yang jadi masalah umat Islam ini ikut-ikut. Lu Ustaz, kita kan ingin gembira. Allah udah kasih ganti. Apalagi di akhir tahun itu ya umat Islam nggak tahu. Anak kebayang nggak Nabi SAW ketika hidup? Apa yang beliau lakukan pada malam tahun baru? Coba antum tanyakan kepada ustadz antum, tanyakan kepada guru antum. Karena tahun baru ini sudah ada sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir. Nabi kita lahir itu kalau Masehi berapa? Kira-kira 570-an. Jadi sebelum Nabi lahir SAW sudah ada yang namanya tahun baru ini. Tanyakan ketika malam tanggal 25
Desember atau malam akhir Desember. Nabi apa yang dikerjain sama para sahabatnya ya? Apakah beliau, oh yuk kita kumpul nih di masjid ya? Mungkin sebagian berzikir, mungkin sebagian mau bermain. Nggak ada apa-apa jemaah. Karena memang nggak ada apa-apa. Tahun baru itu apanya yang baru? Yang ada umurmu semakin tua. Yang ada engkau semakin mendekat kepada kematian. Sejatinya engkau merayakan kedekatanmu kepada maut. Maka Nabi nggak ada. Yang dikerjakan ya pada waktu Idul Fitri, Idul Adha memang benar-benar hari yang penuh kebahagiaan. Maka nasihat Ana buat umat Islam, mungkin antum tidak terlalu suka sama nasihat Ana, nggak apa-apa. Ana cuma minta antum pelajarin, antum kaji. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, beliau sibuk Ustaz dakwah, taib. Abu Bakar, Abu Bakar sibuk Ustaz memerangin orang-orang murtadin, taib. Umar, Uthman, Ali. Sudah nih 4 sahabat yang lainnya kau tanya. Atau 4 imam yang lainnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ngapain di malam tahun baru? Setelah engkau tahu, engkau kerjakan apa yang kerjakan mereka, insya Allah aman. Barakallahu fikum. Fikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan tidak lupa pemirsa, kami ingatkan bahwa live interaktif pada malam hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Ustadz, pertanyaan pertama dari saudara Muhammad Reza di Pekanbaru, Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Apa maksud dari hadis sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah? Kemudian apa hukum tunangan dalam Islam? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menikah yang sederhana sesuai ajaran Islam, Ustaz? Nah, Masya Allah, ini kajian full kita hari ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan pertama tentang sebaik-baiknya nikah, atau yang ana hafal hadisnya itu perempuan yang paling berkah ya. Aqalluhunna mu'nah. Yang biayanya paling sedikit. Karena kita melihat di negeri kita, mungkin tidak di semua tempat, tapi di sebagian tempat itu biaya pernikahan itu mahal sekali. Maharnya kadangkala beberapa ekor sapi, yang membuat para pemuda akhirnya menunda-nunda pernikahan. Terkadang dia mau nikah dengan wanita dari kampung lain, dari suku lain, dilarang sama orang tuanya. Maka yang seperti ini salah satu indikasi nggak baik gitu loh udah. Jadi usahakan ketika menikah cari wanita yang tidak mahal maharnya, kemudian biaya pernikahannya juga tidak muluk-muluk ya. Subhanallah jamaah, ada yang menikah ya. Ini cerita nyata nih, menikah kira-kira habis ya 500 miliar lah. Dapat setahun cerai. Bayangin itu 500 juta itu habis. Untuk menikah berapa biayanya kira-kira? Nggak banyak Ustaz. Berapa nggak banyak itu? Ntar 200 juta nggak banyak dibanding 500 juta nggak banyak 200 juta. Kira-kira berapa untuk habis pernikahan itu? Ya mungkin 15 Ustaz. 15 juta. Masya Allah tuh 15 juta tuh. Mungkin sebagian orang kata 15 mahal masih Ustaz ya. Ya tergantung sih. Tergantung kondisi antum. Jadi ketika mencari wanita yang mudah biaya pernikahannya.
Itu yang pertama. Tentunya ya beda ya kalau antum cari wanita yang cantik. Biasanya dulu orang-orang dulu mengatakan man wa may yakhtubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar seorang wanita yang cantik, maka hendaklah dia sabar dengan mahar yang mahal. Pantesan teman-teman, makanya cari yang biasa-biasa aja. Kalau memang nggak punya fulus, jangan memberatkan diri. Karena ketika antum memberatkan diri dengan mahar tersebut, kadangkala pernikahan antum penuh dengan beban. Ketika ngelihat istri antum ya, sampai ada cerita nih di negeri Arab tuh mahal. Kadangkala nih kemantennya malam pernikahan ngelihat istrinya itu, ya Allah mahal banget nih perempuan. Jadi dia mau bahagia masih mikir utangnya belum lunas gitu loh. Gara-gara nih perempuan. Seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tunangan. Tunangan itu mungkin entah seperti apa sih model tunangan yang ada. Kira-kira seperti apa tunangan yang ada? Yang anak tahu ya tukar cincin Ustaz sebelum akad gitu. Sebelum akad. Jadi kalau meminta seorang perempuan ya, atau kadangkala orang tua ngatakan kepada orang tua sama orang tua nih ngomong, ntar ya kita nikahkan dia ya. Itu sebenarnya sebuah perjanjian. Mereka janji untuk menikahkan. Ini terjadi, nggak apa-apa yang seperti itu gitu loh. Kemudian ada lagi yang namanya menikah tapi nggak dikumpulin. Ini mungkin yang sebagai pengganti tunangan di negeri kita. Karena kadangkala orang itu tunangan di negeri kita udah keluar bareng ya, makan bareng, naik motor bareng. Jadi nikah udah, cuma belum diresmikan. Ini biasanya di negeri Arab sana terjadi model seperti ini. Jadi dia menikah tahun ini, mamanya tanggal 2 Jumadal Ula. Dinikahkan sama orang tuanya, tapi sudah, resmi sudah. Artinya suami istri secara syariat. Cuma yang lakinya ini gak boleh bawa nih perempuan. Kapan? Nanti setelah walimah boleh dibawa. Jadi nunggu walimahnya 1 tahun. Dalam 1 tahun ini halal sebenarnya. Tapi mereka ya gimana nanti kalau pas walimah tahu-tahu hamil ya, kelihatan bahwa ini kok udah hamil. Padahal memang sudah nikah tahun lalu sebenarnya gitu. Jadi itu nggak ada masalah. Jadi ini untuk menghindarin fitnah sebenarnya. Jadi kalau tadi antum tanyakan gimana masalah tunangan, ya antum sampaikan kepada keluarga perempuan, ya udah dinikahkan aja ana. Jadi udah jadi suami istri, teman ana nggak boleh nginep di tempat ini, mungkin datang ya cuma sekedar ya ketemu sama istrinya, tapi baru boleh kumpul setelah walimah. Mereka sudah suami istri. Tapi kalau tunangan yang dikatakan tadi tukar cincin, yang pertama tukar cincin ini bukan dari budaya Islam ya. Yang ada ya kalau memang melamar. Kadang-kala masa pelamaran itu juga ada yang berlangsung waktu lama. Rasul SAW menikah sama Aisyah itu kira-kira menunggu selama 2 atau 3 tahun baru kumpul sama Aisyah radhiyallahu anha. Artinya pernikahannya sudah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Tapi baru kumpul tatkala Aisyah sudah balik, sudah datang bulan. Terus pernikahan sederhana dalam Islam bagaimana Ustaz? pernikahan sederhana. Terus sudah. Taib jamaah, kalau bicara pernikahan sederhana, ya yang maharnya nggak mahal. Walimah itu sesuai dengan kemampuan. Walimah itu nggak harus potong kambing. Ini contoh nih. Antum menikah sama istri antum dengan mahar ya seadanya. Lalu walimahnya Pak? Walimahnya bisa panggil tukang sate keliling. Dah panggil. Foto. Atau walimahnya bisa ngundang orang itu 7 hari 7 malam. Gimana? 1 orang Ustaz. Nah, dia ngundang 7 hari 7 malam. Jadi digilir. Malam ini Fatul ya ke rumah Ana ya. Mau pulang dari masjid ya. Fatul ke rumah Ana walimah. Besok malam kawannya yang mana. Besok malam kawannya yang mana. Kadang jadi gak perlu sewa gedung ya. Sewa terop. Kadang-kala kan biaya besar di situ gitu loh. Tapi kalau ya di rumah sendiri. Anggap rumah kita cukup untuk 20 orang. Ya udah. Kalau 7 hari 7 malam. 140 orang. Apalagi kalau makannya 2 kali makan siang mamanya tetangga sebelah sini, makan tetangga seperti ini. Jadi sebenarnya nikah itu sangat mudah sekali. Bahkan Rasul SAW itu pernah walimah
Kalau nggak salah ketika beliau menikahin Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ketika beliau pulang dari perang Khaybar, beliau itu walimahnya kurma sama minyak samin sama akid, ada kayak model susu kering dicampur, ya udah dimakan bareng-bareng. Bismillah. Tapi sekarang walimah ini menjadi bangga-banggaan. Itu yang bermasalah. Ana habis 200 juta, ana habis sekian. Jadi dia mau kasih makanan yang paling mewah, yang paling nyaman buat orang-orang yang diundang. Tapi dia lupa dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, syarrut ta'am ta'amul walimah, yud'a ilaiha man ya'baha, wa yumna'uha man ya'tiha. Seburuk-buruknya makanan tuh makanan walimah. Yang diundang orang-orang yang gak mau. Orang-orang kaya ini udah biasa makan enak. Orang-orang miskin malah gak diundang. Jadi supaya berkah, tadi antum undang orang-orang miskin, ya kita bisa masak sendiri, kita bisa panggil tukang bakso, tukang sate. Fadol ya Allah kawan-kawan, mau main nanti di kantor, kawan-kawan kita di kantor, yuk anak traktir nih walimah anak, nggak ada masalah. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih kepada saudara Reza yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudari Tia di Banten. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi wanita yang ternyata wanita tersebut dulunya anak hasil zina dan yang menjadi wali pernikahannya adalah ayah biologisnya, dan saat ini pernikahan tersebut sudah berlangsung 10 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak. Bagaimana status pernikahannya dan bagaimana wali nikah anak perempuannya kelak, Ustaz? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, sebenarnya Allah itu sudah memberikan arahan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang berilmu kalau kalian gak ngerti. Entah apakah orang tua anak perempuan ini sudah bertanya atau enggak. Karena kalau dia sudah bertanya kepada alim ulama, dia mungkin datang ke KUA, dia bertanya, anak ini anak hasil zina. Kemudian sang ustadz memberikan penjelasan umpamanya bahwasanya anak hasil zina ini ada 2 kemungkinan. Kalau orang tuanya mengakui itu anak-anak dia karena memang ibunya ini gak punya suami, artinya perempuan ini adalah gadis yang dia zinain dan dia yakini bahwasanya itu anak dia. Sebagian ulama berpendapat boleh dia mengakui itu anak dia. Sehingga semua hukum berlaku buat dia. Baik yang berkaitan dengan warisan nantinya, berkaitan dengan perwalian dan semuanya. Jadi anak dia. Tapi pendapat jumhur ulama nggak bisa. Tetap itu anak zina. Walinya adalah wali hakim. Maka di sini kalau memang tadi si bapak wanita itu sudah bertanya. Sehingga dia mendapatkan fatwa yang mengatakan kalau memang kau mengakui ya sudah itu anakmu. Kemudian dia menjalankan maka pernikahannya aman. Tapi kalau ternyata dia nggak tanya tapi dia menyembunyikan bahwasanya itu hasil zina. Sedangkan kita tahu jumhur ulama khususnya di Indonesia yang madhabnya Syafi'i itu mengatakan nggak bisa. Sehingga pernikahannya itu bukan dikatakan tidak sah, ada syubhat seakan-akan sah. Maka yang perlu dilakukan sekarang adalah memperbarui pernikahannya. Nikah ulang dengan wali yang sebenarnya berangkat ke hakim atau berangkat ke KUA minta untuk dinikahkan. Kondisi yang sudah punya anak ini anaknya anak nikah nggak ada masalah. Siapa walinya? Ya bapaknya tadi walinya. Nggak ada masalah insya Allah seperti itu. Dan alhamdulillah kita hendaklah bertanya ya. Jangan melangkah sebelum bertanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan itu jawaban untuk saudari Tia di Banten. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Bapak. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Nur di Jakarta. Silakan Bapak Nur. Baik. Semoga Ustadz dan tim dikaruniai kesehatan selalu. Amin. Sebelumnya begini Pak Ustadz, Ana pengen sedikit curhat nih Pak Ustadz, nyari solusi Pak Ustadz. Siap. Ana sering kali gini Ustadz, beberapa kali Ana ini dihadapkan dengan
beberapa argumen Umi Ana. Jadi bagaimana Ustadz cara Ana menjelaskan kepada orang tua, khususnya Umi Ana Ustadz, tentang bersedekah Ustadz. Beberapa kali Ana ini dihadapkan dengan argumen Umi Ana bahwa Ana ini kan belum menikah Ustadz. Keinginan orang tua Ana ini, kamu tuh juga harus mempersiapkan kayak ya kalau bisa beli rumah, kalau enggak beli perabotan lah buat besok istri, seperti itu Ustadz. Padahal mindset saya ini kalau bisa sedekah lebih, istilahnya jika ada kesempatan untuk bersedekah, saya ingin bersedekah gitu Ustadz. Jadi kayak kesempatan untuk membeli hal-hal yang belum dibutuhkan itu menurut saya belum saya beli gitu Ustadz, karena memang wallahu alam saya ini ingin sedekah gitu Ustadz. Namun orang tua tidak setuju gitu Ustadz dengan cara saya. Mereka menganggap saya ini terlalu loyal gitu Ustadz. Bagaimana cara Ana menjelaskan hal ini Ustadz? Siap. Ana ini takut sampai istilahnya dalil-dalil tentang seorang yang setelah mati ingin hidup kembali hanya untuk Bersedekah. seperti itu Ustadz. Subhanallah. Nah. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Masya Allah. Nah, ya. Kalau bicara apa Mas Nur tadi ya? Nur Ustaz. Bicara sedekah ya. Allah itu sudah memberikan aturan. Apa kata Allah? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang apabila berinfak tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Terus ya di antara itu mereka dapat menyeimbangkan antara yang menjadi kebutuhan. Jadi ada yang namanya kewajiban, ada yang sunnah, ada yang mubah-mubah. Sebenarnya ana lihat ibu antum gak ngelarang antum sedekah, tapi melarang antum untuk uangnya semua untuk sedekah. Karena ibu ingin antum menikah. Bukankah menikah juga syariat? Bukankah pernikahan memerlukan biaya? Dan ketika antum bekerja dengan niatan tadi untuk menikah, untuk menjaga kehormatan diri antum, kerjanya antum itu terhitung fisabilillah. Maka silahkan bersedekah, tapi tetap antum kalau tadi orang tua mungkin bicara biaya, kalau bicara rumah ini itu nggak ada masalah. Antum tetap bersedekah dan antum juga menabung untuk kebutuhan antum. Jadi seimbang ketika bersedekah itu, tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai akhirnya antum menyesal. Karena pernikahan ini disyariatkan, bahkan di masa sekarang ini ya kita tahu fitnahnya wanita sangat besar sekali. Kalau bisa antum segera menikah. Kalau orang tua tadi ingin antum punya rumah, kalau memang nggak harus antum punya rumah ketika menikah. Tapi kalau antum bisa punya rumah, ahlan wa sahlan. Kalau enggak, ya bisa ngontrak. Jadi silahkan antum sedekah dan antum menabung, niatkan untuk menikah. Niatkan untuk membiayai kehidupan istri. Karena kata Nabi SAW, hatta luqma tarfa'uha ila fimra'atik. Sampai sesuap makanan yang engkau suapin istrimu, tahtasibu indallah, engkau berharap pahala di sisi Allah, engkau dapat pahala. Maka sekarang bagaimana sekarang mengatur, menabung itu untuk mencari pahala. Jadi sampaikan kepada orang tua, siap. Aku akan tabung sebagian uangku untuk menikah, untuk kebutuhan. Ana tadi lupa nggak tanya berapa umur antum ya. Tapi yang jelas berusahalah untuk menyeimbangkan. Karena nggak dosa ketika orang menabung untuk menikah, untuk kebutuhan keluarga. Apalagi menjadi sesuatu yang kewajiban dia nanti. Untuk memberikan sandang, pangan, papan kepada istrinya, insya Allah nggak ada masalah. Jadi sekarang bagaimana sebagian antum sedekahkan, sebagian antum persiapkan untuk masa depan antum untuk menikah. Lalu ketika kita bersedekah, nggak harus orang tua tahu berapa duit antum. Jadi jangan sampai kalau bisa kita sedekah tanpa ada orang yang tahu. Antum kalau mempersiapkan pernikahan, kasih tahu orang tua agar dia menjadi tenang. Ya ibu, alhamdulillah, ana sudah mulai nabung nih.
Sampaikan alhamdulillah dapat uang sekian. Ini yang berkaitan dengan dunia antum nantinya. Tapi untuk sedekah antum mungkin nggak perlu orang tua tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan terima kasih kepada Saudara Nur yang sudah bertanya. Selanjutnya pemirsa, sudah ada yang bergabung, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Dengan Hilmi di Banten. Ya, silakan Pak. Ya, barakallahu fikum Ustaz Syafiq. Ahlan wa sahlan wa fikum wa barak. Tafadhal. Mas Hilmi. Ustaz, malam ini saya mau tanya 2 pertanyaan Ustaz. Jadi yang pertama tentang ini Ustaz, tentang bayi. Nah, Bagaimana cara membersihkan najis untuk bayi perempuan Ustaz? Terutama untuk air kencingnya Ustaz ya. Dan yang kedua Ustaz, terkait istri saya, lebih khususnya tentang kegiatan Ustaz. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih Ustaz yang mungkin ini sebagai referensi Ustaz, mungkin yang dilakukan istri Ustaz atau mungkin asatidzah lainnya di rumah begitu Ustaz, kegiatan sehari-hari, apakah mungkin ada bekerja atau apa lain sebagainya begitu Ustaz. kegiatan istri Ustadz apa Ustadznya? Kegiatan istri Ustaznya Ustaz. Istrinya. Iya betul sekali. Nah, Ya, siap. sebagai Anda lagi ini Ustaz, kurang lebih ya mencari referensi kira-kira kegiatan apa yang cocok untuk istri saya Ustaz. Ini yang Masya Allah. Istri antum jadi apa? Ibu rumah tangga kan? sementara ini ibu rumah tangga saja Ustaz. Iya, kalau bukan sementara ini. Sampai kapanpun tetap ibu rumah tangga dia. Insyaallah. Barakallahu fikum. Silmi. Itu aja Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bicara yang pertama bagaimana membersihkan najis bagi anak perempuan, sebenarnya seperti najis yang lainnya ya. Jadi najis itu ada najis yang biasa, ada najis yang mughalladhah, ada najis yang mukhaffafah. Kalau anak laki yang belum makan, yang belum masuk makanan lain, ketika dia kencing umpamanya, itu cukup disiram aja, disiramin air. Tapi kalau perempuan ya dicuci, dikucek sehingga hilang najisnya dari pakaian tersebut atau dari tempat tersebut. Ini berkaitan dengan bayi perempuan ya. Dan sekarang Masya Allah jamaah ya, subhanallah ya, kita ini harus banyak-banyak bersyukur. Dulu tuh bayi itu pakai popok, nggak ada sekarang apa istilahnya, yang pampers apa macam-macam itu. Iya, apa pampers? Pampers itu merek gitu. Oh, bukan merek Ustaz, jenis Ustaz. Ya, popok juga Ustaz. popok bayi. Nah, jadi dulu enggak. Jadi kalau bicara ibu itu lagi gendong, tahu-tahu Pipis. kencing pipis dia ya. Kadang-kala bapaknya lagi gendong, Masya Allah ya. Mau nggak mau akhirnya mereka harus hati-hati dengan pakaian mereka. Tapi sekarang Masya Allah dengan adanya tadi yang model pampers itu akhirnya lebih mudah lagi. Tapi jelas seperti itu kira-kira cara membersihkan najis buat bayi perempuan. Adapun tentang kegiatan istri ustadz. Istri ustadz ini macam-macam. Kayak di STD ini ada 30 ustadz. Ya. Ada istri ustadz yang mungkin bercocok tanam. Dia punya kegiatan di rumah, nanam ini, nanam itu ya. Apalagi sekarang nih musimnya apa istilahnya yang pakai polybag, tanaman-tanaman hidroponik ya, hidroponik ya. Ada istri ustadz yang seperti itu, ada istri ustadz yang ya dia sibuk mempersiapkan rumahnya. Jadi setiap suami pulang itu aroma rumah itu wangi banget seperti itu. Di rumah kalau tadi mungkin dia belum punya anak ya, baru pertama punya anak. Kalau antum tanya istrinya anaknya 6. Jadi antum bisa bayangin ya. Kegiatan dia itu Masya Allah ngurusin si kecil, yang ini nganter yang sekolah, anak ini yang ini pulang sekolah, yang ini punya PR. Wow, jangan ditanya sudah. Jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya. Sampai kadang-kala anak kalau malam hari ngelihat istri itu udah teler dia, udah kecapean ngurusin anak-anak ini. Tapi kalau belum punya anak, disinilah yang kadang-kala suami itu tanya, ketika belum punya anak, kosong, nggak ada kegiatan gitu loh. Atau anaknya 1, jadi masih banyak waktu kosong. Apa yang bisa dilakukan? Ya tadi yang sampaikan, ada sebagian istri ustadz yang tadi bercocok tanam. Seperti itu. Ada juga sebagian istri ustadz itu yang bisnis. Di rumahnya ada yang bikin sabun, ada yang bikin ini ya.
Apalagi di masa sekarang, tidak sedikit istri Ustadz yang jualan online sekarang, Betul, gitu Ustadz, ya. Jualan online. Dan kadangkala Ana lihat ada jualan yang by order di antara emak-emak nih, mereka punya grup gitu ya. Ya, masak ini sekarang gitu loh. Yang dia masak dia jual gitu. Akhirnya ada yang pesan ini itu. Jadi sebenarnya banyak kegiatan duniawi ya, adapun kegiatan ukhrawi yang bisa dilakukan ya, dengan belum punya anak itu mungkin bisa ikut tahfidz ya, ikut apa. Ana masih ingat dulu ketika Ana baru menikah, Ana bawa istri ke Madinah, anak baru 1. Waktu itu kegiatan istri Ana sekolah akhirnya, karena memang nggak ngapa-ngapain di sana. Kita punya rumah itu ya apartemen kecil ya. Akhirnya istri Ana sekolah di sekolahan istrinya mahasiswa. Jadi istrinya mahasiswa itu pada sekolah di sana. Jadi itu kegiatan mungkin yang bisa dilakukan. Jadi antum lihat kegiatan buat istri antum yang cocok. Salah satunya tadi mungkin dia bisa ikut kelas tahfidz kalau memang nggak banyak kegiatan. Atau kelas-kelas yang online pun bisa diikutin. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakumullah khair Ustaz, dan terima kasih kepada saudara Helmi yang sudah bertanya. Selanjutnya pemirsa sudah ada telepon yang bergabung lagi, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bandung. Ya, silakan. Ya, syukron barakallahu fiik Ustadz Syafiq dan Wa dakwah fiiki wa barak. Dewan Fatwa TV. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ya, Ustadz, saya membutuhkan nasihat dari Ustadz. Semoga Allah jadikan sebagai wasilah untuk menguatkan saya. Amin. Saya ahwat berumur 32 tahun. Saya belum menikah. Anak sulung dari 3 bersaudara. Situasi keluarga saya agak sedikit kompleks, Ustadz. Ibu saya bipolar. Kami mengalami KDRT verbal, fisik, dan mental. Semenjak Ibu gimana? Ibu dicerai. Bagaimana Ustadz, Afwan? Tentang ibu barusan? Ibu bipolar, Ustadz, menderita bipolar, penyakit mental bipolar. Semenjak saya kecil, kami mengalami KDRT fisik, mental, dan verbal karena memang kedua orang tua saya jauh dari agama. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik dari sisi agama. Hanya saja karena itu semua saya qadarullah juga depresi dan mengalami gangguan kecemasan. Saya takut menikah, takut disia-siakan seperti ibu saya disia-siakan. Saya takut juga tidak bisa memberikan ketenangan kepada pasangan dan keluarga saya nantinya. Setelah itu saya juga merasa antipati dan dendam terhadap ayah saya, sehingga saya susah mendoakan beliau agar bahagia. Jadi di doa-doa saya lebih mengutamakan ibu saya dan adik-adik saya ketimbang beliau untuk kebahagiaan mereka. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apakah saya berdosa kalau saya tidak mendoakan kebahagiaan untuk ayah saya? Lalu bagaimana baiknya saya, Ustadz, mengatasi ketakutan saya? Karena kadang saya menyalahkan ibu saya yang tidak mau bercerai dulu. Dan sekarang saya kadang-kadang ingin sekali ibu saya bercerai dengan ayah saya. Karena saya takut kalau nanti saya dan adik-adik saya menikah, ibu saya diperlakukan kurang baik lagi gitu. Jadi terus-menerus dihantui ketakutan itu. Ditambah saya pernah dengar ada salah satu ustadz yang sempat menyampaikan nasihat bahwa sebaiknya memilih perempuan dari keluarga yang tidak ada masalah. Saya kurang tahu maksudnya seperti apa, tapi hal itu membuat harapan saya menjadi menyurut. Jadi kadang-kadang saya semangat untuk berusaha berikhtiar, tapi kadang-kadang saya merasa harapan itu kayaknya udah nggak ada untuk saya. Begitu saja, Ustadz. Adik-adik anti belum ada yang nikah juga? Sama, Ustadz, belum ada karena adik saya yang laki-laki bahkan saking dendamnya beliau tidak menyelesaikan kuliah, saat ini belum bekerja begitu. Jadi memang situasinya agak sedikit kompleks, Ustadz. Nah. Barakallahu fiik, ukhti. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda baru baca nih, gangguan bipolar itu adalah manik depresif. Mengalami perubahan suasana hati secara fluktuatif dan drastis. Subhanallah ya. Baik.
Ada banyak pelajaran dari ukhti yang bertanya ini. Ini semoga dapat menjadi nasihat buat semuanya. Yang pertama, jangan sampai salah memilih pasangan hidup. Ada 3 kejadian penting yang kita lewatin dalam kehidupan kita. Yang pertama kelahiran kita. Yang terakhir kematian kita. Di antara itu ada pernikahan. Kelahiran dan kematian, ya kita nggak bisa milih. Dia hadir tanpa kita maui. Tapi pernikahan direncanakan. Maka jangan sampai menikah tanpa bermusyawarah dan tanpa istikharah. Akhirnya yang terjadi, ukhti ini bagaimana dia melihat ibunya yang tersiksa dengan bapak yang melakukan KDRT. Maka nasihat anak kepada semua wanita yang sekarang ini bermasalah rumah tangganya. Dia tahu suaminya jahat. Suaminya melakukan KDRT. Tapi dia berusaha mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya. Maka itu sebuah kesalahan. Lihat yang terjadi dengan keluarga ukhti ini. Sang ibu tidak mau bercerai. Mungkin dia berpikir ya demi anak-anak. Ternyata anak-anaknya jadi korban karena ibunya gak mau cerai. Di dalam agama kita diperbolehkan bercerai. Khususnya ketika mendapatkan kezaliman. Bagaimana dengan anak-anak? Itu bisa jadi lebih baik buat anak-anak. Tapi ada proses seorang istri berusaha memperbaiki suaminya. Ada usaha, tapi tatkala tidak mampu, maka jangan terbebani dengan urusan anak-anak. Kenapa? Engkau bercerai demi menyelamatkan anak-anak. Dan engkau mempertahankan rumah tangga kadangkala dalam pandanganmu untuk menyelamatkan anak-anak, padahal engkau sedang mengorbankan anak-anak. Sekarang nih, 3 kakak beradik benci sama bapak. Sang penanya tadi anak sulung, udah umur 32 tahun, gak ingin nikah. Karena dia trauma, dia melihat bagaimana perlakuan seorang laki-laki yang seharusnya menjadi pengayom rumah tangga, menjadi pemimpin, menjadi pelindung, ternyata malah menyakiti di depan anak-anaknya. Maka apa yang harus dilakukan sekarang dengan kondisi seperti ini? Yang pertama tadi, ukhti, ketahuilah bahwasanya orang itu mungkin saja berubah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Katakan qadarullah wa masya'afal. Udah takdir Allah. Gak perlu nyalain ibu. Kenapa ibu tidak minta cerai pada waktu itu. Akhirnya anak-anak yang jadi korban. Dan ibu sendiri tadi dikena gangguan bipolar. Gara-gara hidup bersama, na'udzubillah, ada laki-laki yang entahlah bagaimana sikap dia. Yang tidak pantas disebut laki-laki kadang-kala. Yang lalu biarlah berlalu. Hadapin yang ada sekarang. Yang kedua, bapak bisa berubah nggak? Bisa berubah. Ada orang yang membunuh 100 nyawa. Ketika dia bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Siapa yang nggak kenal sama Umar bin Khattab? Yang begitu keras hatinya memusuhin umat Islam. Menyakitin umat Islam, bahkan berniatan membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata jadi penolong dakwah ini, bahkan menjadi orang nomor 2. Maka kalau tadi anti mengatakan ana malas mendoakan, taib. Kalau malas mendoakan kebahagiaan, karena tahu orang tuanya zalim, doakan dapat hidayah orang tuanya. Karena bagaimanapun tetap dia adalah ayahmu. Dialah yang akan jadi wali untuk pernikahanmu. Sekali lagi, bukalah hatimu untuk menerima kembalinya orang tua. Gembiralah kalau orang tobat. Maka doakan supaya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kemudian buat anti, menikahlah anti. Kalau bicara tadi, ya kalau tadi kita bicara menikah ini memilih gitu. Artinya kalau kita bisa memilih dari keluarga yang tidak bermasalah, anak ketika mau menikah, anak cari
Paling enggak mertua yang baik. Kalau bisa yang nikah, tadi kita bicarakan yang maharnya gak banyak-banyak. Mertua yang paham agama. Kita milih, sekali lagi kita milih. Kemudian anti, jangan berkecil hati. Karena di luar sana ada orang-orang yang keluarganya juga bermasalah. Sehingga dia akan menerima engkau walaupun engkau bermasalah. Seperti dua orang yang sama-sama ingin memperbaiki. Maka perbaiki diri anti. Serahkan kepada Allah SWT. Kalau bicara nikah nanti Ustaz takut disia-siakan sama suami. Ya jangan milih yang kayak bapak. Pilihlah orang yang bertakwa. Makanya ketika ada seorang bermusyawarah ya, bertanya kepada Hasan al-Basri. Dia mau menikahkan putrinya. Kira-kira yang cocok itu kayak apa tuh orangnya? Apa kata Hasan al-Basri? Rahimahullahu ta'ala. La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan kau nikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Yang takut sama Allah Azza wa Jalla. Yang takut dengan api neraka. Kenapa? Kata Hasan Basri. In karihaha lam yadhlimha. Orang bertakwa nih kalau benci sama istrinya. Kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang mungkin bikin sakit hati, ya, yang kurang melayani, benci nih suami. Tapi karena dia bertakwa, dia tidak akan melakukan KDRT. Dia tidak akan membolimin istrinya. Walaupun dia tahu dia gak suka sama istrinya. Tapi karena dia punya ketakwaan, dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Wa in ahabbaha akrama. Dan dia kalau cinta sama istrinya, maka akan dimuliakan istrinya. Itu takwa. Maka yang harus anti lakukan, terimalah kondisi ini sebagai sebuah ujian. Sebagai penghapus dosa-dosa anti. Sebagai pengangkat derajat anti, derajat ibu anti. Karena sejatinya dunia ini tempat bala. Dan anti sedang dalam ujian. Kuatkan hati anti. Banyak-banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Kemudian berdoa minta kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ana doakan semoga Allah memperbaiki keluarga anti, memberikan hidayah kepada ayah, memberikan kesembuhan kepada ibu, dan kepada saudari dan saudari anti diberikan ketenangan, kedamaian, dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Dan semoga doa anti dikabulkan sama Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudari yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Pangkal Pinang. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana Pangkal Pinang nih? Alhamdulillah, baik-baik aja. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ini Ustaz, saya mau tanya. Anak saya ini kan sering main game. Nah, saya bohongin anak saya. Saya ngomong kayak gini, kamu tahu nggak? Teman saya punya cerita, katanya tetangga dia itu katanya sering main game, akhirnya putus surat saraf, sekarang dirawat di rumah sakit. Nah, tujuan saya mau bertanya, apakah saya itu memfitnah teman saya atau menggibah teman saya? Itu Ustaz, ada pertanyaan lagi boleh kan Ustaz? Boleh. Ini sebenarnya nggak terjadi sebenarnya. Bohong sebenarnya ceritanya. Ini Ustaz, boleh tanya lagi ya? Iya, tafadhali. Udah itu suami saya kan selingkuh ya Ustaz ya. Saya mau menggugat cerai suami saya, tapi anak-anak saya mengancam kalau saya menceraikan bapaknya mereka keluar dari rumah. Jadi saya itu gimana ya Ustaz ya, tertekan batin rasanya. Setiap kali saya lihat suami saya benci, saya selalu ingat sama perempuan itu. Saya sering ngomongin dasar pelacur, berebut suami orang. Pelacur, apakah saya dosa ngomongin perempuan itu pelacur di depan suami saya, Ustaz? Tunggu sebentar, suami udah tobat belum? Ya, kelihatannya sih kayaknya udah, tapi gimana ya hati kecil saya nggak nerima, Ustaz. Nah, barakallahu fiki. Satu lagi Ustaz, boleh kan? Boleh lagi, nggak apa-apa. Borong udah. Mohon maaf, keterbatasan waktu. Iya, satu lagi terakhir udah nih. Nah. Ya. Ini Ustaz, seandainya kita sholat nih, misalnya sholat zuhur. Nah, saat rakaat ketiga seharusnya kan Al-Fatihah.
Tapi karena kita kadang-kadang kurang khusyuk ya Ustadz ya, kita selesai Al-Fatihah kita mau itu telanjur baca Bismillah itu, apakah batal sholat kita, harus diulang dari pertama? Jadi Al-Fatihahnya 2 kali. Enggak, gini, kita kan rakaat ketiga itu kan cuma Al-Fatihah ya. Iya. Oh, kita mau baca surat gitu. Nah, kita mau baca surat misalnya, bismillah. kita tuh kurang khusyuk, misalnya kadang-kadang Siap. kita pernah kurang khusyuk sholat ya. Pas rakaat ketiga saya selesai baca Al-Fatihah, saya mau baca surat pendek. Nah, misalnya baru baca Bismillahnya, Bismillah dia teringat rakaat ketiga, langsung saya ruku, apakah Siap. batal sholat saya atau diulang dari rakaat pertama? Nah, barakallahu fiik. Sebelumnya Ustadz ya, maaf Siap, kalau ada Masya Allah, kesalahan barakallahu ya. fiik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan terakhir jadi ya. Masya Allah. Baik, Mungkin Ustaz. ini 3 pertanyaan soalnya. Iya Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan bohong. Orang tua ini nggak boleh banjarin bohong sama anak-anaknya. Oke, dia Bismillahirrahmanirrahim. Dia ingin anaknya terkontrol dalam main game. Artinya game itu ada yang bermanfaat. Game itu ada yang berguna ya. Maka adalah orang tua mengarahkan anak. Ini loh yang bermanfaat. Kalau dia kecanduan game, kita berikan contoh. Ada orang-orang yang mati memang. Mati karena kecanduan game. Main game terus sampai gak makan dia. Kadang-kadang di kamar mandi main game. Jadi gak waras. Disampaikan kepada anak. Tapi gak perlu kita bikin cerita yang bohong, yang dusta buat anak kita. Karena kesian, tadi kan ternyata anti mengorbankan sohib sendiri gitu ya. Nggak boleh. Terus yang kedua, berkaitan dengan suami yang tadi dikatakan oleh anti, suami anti pernah selingkuh. Bicara dosa jamaah. Allah Azza wa Jal itu menciptakan kita sebagai makhluk yang berbuat dosa. Dan orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Allah mengatakan tentang sifat penghuni surga itu, orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Jalla Jalaluh di surah Ali Imran ayat 135 mungkin coba. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tatkala mereka melakukan kekejian, tatkala mereka berzina, tatkala mereka melakukan dosa besar, atau mereka menzalimin diri mereka dengan berbuat dosa-dosa kecil, zakarullah, mereka ingat sama Allah, lalu mereka beristighfar, mereka tahu bahwasanya punya Tuhan yang memberikan hukuman atas perbuatan dosa dan memaafkan dosa. Dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunub illallah. Dan mereka tidak terus-terusan berbuat dosa. Artinya sebagai seorang istri, kalau anti masih ingin melanjutkan pernikahan ini dengan cinta dan kasih sayang, dengan keharmonisan, maka maafkan suami. Nggak perlu lagi mengatakan itu perempuan pelacur, tuh perempuan, selesai urusannya. Soalnya anak kadang kala, anak-anak baca berita ya, ada wanita-wanita yang dia merasa ada pelakor ya, apa pelakor? Perebut laki orang. Perebut laki orang gitu kan. Ini perempuan sibuk ngurusin tuh perempuan. Yang dibenerin jangan perempuan itu, yang dibenerin suaminya gitu loh. Kita kadang kalau ribut bagaimana supaya dia gak gangguin. Dia gak gangguin, ada perempuan lain yang godain. Laki ini Masya Allah. Karena laki-laki itu tadi, ya dia bisa menikah 2, 3, 4. Perempuan ini kadang-kadang berpikir bisa jadi milikku nih. Laki-laki seperti itu. Maka anti gak perlu ngurusin tuh perempuan. Kalau mau ngurusin itu perempuan, mendakwain itu perempuan, iya. Jangan marah-marah engkau mau ngambil lakiku kayak gitu. Laki orang tuh, jangan lakiku yang diambil. Enggak. Kasih nasihat dia supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan buat suami anti, apalagi itu anak-anak gak ingin terjadi perceraian.
Kayaknya anak-anak juga udah tahu bapaknya udah tobat, dia udah lebih baik. Dan sekali lagi, orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi yang kalau berbuat dosa, dia bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Dan semoga suami anti jadi lebih baik daripada yang dulu. Adapun yang terakhir, jadi ketahuilah bahwasanya rakaat ketiga keempat itu boleh kita baca surat. Jadi boleh Nabi SAW kadang kala sholat zuhur di rakaat ketiga, rakaat keempat beliau membaca surat dan sahabat mendengar. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Cuma yang sunnah itu rakaat pertama dan kedua. Yang ketiga baca Al-Fatihah aja. Tapi sekali-kali mau membaca surat nggak ada masalah. Jadi sholat anti sah, anti tidak perlu mengulangin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudari yang sudah bertanya. Dan sekaligus itu mengakhiri perjumpaan kita Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan sudah hadir di studio Ustaz. Masyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Baik pemirsa, saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad dan Fatwa TV dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi keluarga. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang